selamat menjelang malam waktu saya di sini. Gue udah mau tidur. Diajakin live sama sang penggugat. Hajar aja kita itu maling ya. Kita hajar itu maling-maling. Ya. Ini orang udah kurang ajar. WHFM menjawab Tante Endang yang menuduh Yesus menikah punya 3 anak. Ini namanya udah penistaan ini. Karena di kitab kagak ada. Di Alkitab tidak ada, tapi dia mengatakan Yesus menikah punya 3 anak. Ini yang namanya penistaan. Pemerintah Indonesia kemana? Halo pemerintah Indonesia. Nongkrong doang di kursi jabatan enak-enak. Orang Kristen yang bayar pajak. Mana orang Islam bayar pajak? Yang ada pajaknya diumpetin. Dicurangin kalian. Kalian makan pajak dari orang-orang Kristen, tapi kalian tidak bisa membela umat-umat yang minoritas. Kita sebenarnya kasihan sama si Nandar ini. Dia ngaku-ngaku mualaf tapi dia nggak pernah Kristen. Dia tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia tidak pernah mengenal Tuhan Yesus. Dia tidak pernah mengenal Alkitab. Karena orang yang sudah mengenal Alkitab berarti mengenal firman Tuhan yang benar. Orang yang mengenal firman Tuhan yang benar tidak akan lari dari firman Tuhan. Ya. Nah, di sini kebetulan kami berdua nggak ada di Indonesia. Jadi kalau si monyong-monyong ini, ya, si monyong nih, ya, si Tante Endang, dengerin ya, Endang, dengerin, ntar gue kasih masuk linknya. Ini gue udah mau tidur ini, beneran udah mau tidur. Tapi gregetan gue. Gregetannya kenapa? Kasihan. Lu mulut udah jontor, ya, sudah monyong, masih juga demennya itu menista. Ya udah, kita jelasin nggak? Ya, kita nonton dulu videonya dari dia ya, di TikTok ini. Kita nonton dulu. Ya. Nanti setelah selesai baru kita kasih komentar. Ya, oke. Kitabiah itu memang para nabi itu berpoligami. Begitu. Itu yang amat mengguncang mereka. Setahu saya, makanya banyak saya diserang terkait permasalahan Yesus menikah. Punya anak 3 dari hasil pernikahan itu. Ini menurut data mereka, karena menurut akidah kita itu kan bukan hal yang usuliah. Iya. Menikah atau tidak menikah itu bukan hal yang pokok dalam urusan agama kita ya. Iya. Tapi dalam literasi mereka itu 3 anaknya itu, anak Yesus Kristus itu. Ada Yosef, ada Justus, ada Tamar. Anak yang kedua Justus itu terdapat dalam Kolose 4 ayat ke-11. Ya. Gini. Buka ya, kalau sempat. Kita buka. Saya yang buka aja ya. Pak, Ibu yang buka. Gua aja yang buka. Lu kan lagi buka, lu punya itu apa? Bisa, ini nggak apa-apa. Bisa. Kan di stream ya ini. Ya, oke. Ya, ini yang Kolose 4 yang dia maksud ya. Kolose 4 ayat 11 ya. Katanya. Ya, dan dari Yesus yang dinamai Justus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Ya, Kolose 4 itu kan tulisannya Paulus kan? Ini tulisannya Paulus. Ya. Coba buka dari periskopnya, Bro. Perikop pertamanya, oke. Penutup dan salam. Nah, itu dia. Ya, semua hal ihwaku dan segala macam. Jadi dikatakan di sini dan dari Yesus yang dinamai Justus. Tapi jangan lupa juga Barabas pun namanya adalah Yesus. Yesus Barabas namanya.
Nah, Ya. kalau buat orang Yahudi, nama Yesus itu nama yang umum. Seperti buat Islam, nama Muhammad itu umum. Nah, Tapi iya betul. bukan Yesus Kristus. Nah, ya. Jadi kalau dikatakan Yesus ini adalah Yesus yang Justus ini adalah anaknya Yesus, ya. Coba kalian baca yang satu ini. Ya. Kita buka kitab Matius 27 ayat 16. Ya. Dan pada waktu itu dalam penjara ada seorang yang terkena kejahatan yang bernama Yesus Barabas. Yesus juga. Jadi banyak yang namanya Yesus. Jadi klaim Sinandar bahwa Yesus menikah punya anak namanya Justus jelas merupakan tipu muslihat. Tapi ada 3 nama anaknya. Yang 2 dia nggak kasih tahu ayatnya di mana. Katanya Tamar, namanya Tamar, mana? Ya, 1 Yosef, 1 Tamar. Entah Yosef yang mana, Tamar yang mana. Tapi yang gue tahu, Tamar itu kan adanya di zamannya Yehuda. Di perjanjian lama. Perjanjian kan? lama. Kok bisa gue jadi bingung. Jadi Yesus menikah, anaknya pindah zaman gitu, pindah waktu. Hah? Apa gimana? Ngarang dia. Lah iya, kan kita jadi bingung. Kita coba lihat. Inilah ciri-ciri orang yang susah membedakan mana kepala, mana bokong ya begini. Repot, ya. Enggak, ini ciri-ciri orang pengikut ajaran setan. Ya makanya harus kita Dewi Bulan yang ngomong ya, beres krim, catet nih Dewi Bulan yang ngomong, mana beres krim? Catet. MUI. Nah, catet ya. Ya, gini ya. Di Kejadian 38 ayat 6. Sesudah itu Yehuda mengambil anak bagi anak sulungnya, seorang istri yang bernama Tamar. Ini kejadian. Itu 4.000 tahun sebelum Yesus. Iya. Kok jadi bingung gua? Kenapa anaknya Yesus ada di zaman perjanjian lama? Kenapa anak Yesus jauh lebih tua, 4.000 tahun lebih tua? Iya, bingung loh. Sumpah loh, gue nggak tahu. Coba ya, kita stop yang ini, kita balik dulu ke sini. Iya, itu mengguncang kesalahan Yesus menikah. Punya anak 3 dari hasil pernikahan itu. Ini menurut data mereka, karena menurut akidah kita itu kan bukan hal yang usuliah. Iya. Menikah atau tidak menikah itu bukan hal yang pokok dalam urusan agama kita ya. Iya. Tapi dalam literasi mereka itu 3 anaknya itu, anak Yesus Kristus itu. Ada Yosef, ada Justus, ada Tamar. Ada Yosef, ada Justus, ada Tamar. Yosef siapa? Yosef bapaknya. Loh, gue jadi bingung, Nandar. Lu kira-kira sebenarnya lu tahu nggak sih beda kepala sama bokong? Gue jadi bingung sama lu. Bagaimana ceritanya? Si Tamar anaknya Yesus bisa ada di perjanjian lama di kitab Kejadian, kan koplak. Masa anaknya Yesus lebih tua dari Yesus? Nah, ini gobloknya gini. Ini gobloknya itu si ulama atau siapa yang dia interview. Oh iya. Oh iya. Kan dongo. Oh iya begitu ya. Oh iya. Harusnya dicek dulu. Cek dulu kebenaran, bener nggak? Coba lihat ada di mana. Kau ada di mana bilangnya? Buka dulu, baca. Kalau kita kan nampilin data, kalau mereka kan nggak pernah nampilin data, cuma ngoceh doang. Kayak Kentut kan? Kentut kan nggak pakai data, ya kan? Mana ada Kentut pakai data? Apa bedanya ini mulut monyong sama Kentut? Loh iya dong. Kita ngomong data. Kentut nggak usah pakai data, cium aja baunya, udah ketahuan tuh Kentut. Ya, gini,
ketika dia mengatakan itu dari kitab mereka. Kitab yang mana cuy? Yang lu ambil cuma yang Justus. Tamar sama itu mana ayatnya? Itu satu. Itu pertanyaan gua ya. Pertanyaan kedua, kalau lu katakan soal kawin tidak penting dalam agama Islam, ngapain ada surah dalam ayat Al-Quran dikatakan begini, kawinilah 2 atau 3? Hah? Terus tujuannya tuh ayat ada apa? Buat apaan tuh ayat ada kalau nggak ada pentingnya? Koplak lo. Ya, gue kadang-kadang kalau ngeliatnya tuh, aduh, Kasihan antara cuy. dia, iya, bener-bener koplak gitu loh. Enggak, Maksudnya, ini lama-lama orang sakit jiwa soalnya. ya memang Demi udah sakit duit, jiwa sih bu. Emang udah demi sakit duit. jiwa dia. Nah, sekarang kita ngomong soal perkawinan. Yesus menikah, lu nggak bisa tunjukin dalam ayatnya dalam Alkitab. Gue minta ayatnya ya, siapa yang bisa tunjukin dalam Alkitab bahwa Yesus benar-benar menikah. Ya, satu. Nggak pakai cocokologi atau lagi penafsiran buta kayak orang gila ya. Nah, bedanya lu sama gua, kalau kita pakai data itu bukan penafsiran sendiri. Ya, misalnya seperti ini satu. Ya. Anda lihat yang di layar? Jadi malah ini. Nah, pernikahan, contoh pernikahan seperti ini. Ya, ini ada di At-Tabari volume 39 halaman 41. Hakim Ibnu Hisam berkata, Rasulullah menikahi Khadijah ketika dia berusia 40 tahun dan Rasulullah berusia 25 tahun. Ini pakai data namanya. Ya Nandar ya, Endang ya, Tante. Ya. Khadijah 2 tahun lebih tua dariku. Dia lahir 15 tahun sebelum gajah. Kok sebelum gajah? Sebelum tahun gajah maksudnya barangkali. Dan saya lahir 13 tahun sebelum tahun gajah. Ini ngomongin tahun gajah. Ya, itu ada di Tabari. Sejak kapan di Arab ada gajah? Nah, bingung kan? Jadi mungkin gajahnya gajah planet ya. Sejak kapan di Arab ada gajah? Coba cari, sekarang ada gajah kagak? Ada nggak? Yang ada gajah dikirim dari Thailand. Di sana ada kebun binatang nggak? Aduh. Ini yang nulis apa namanya? Buku Tabari. Buku Tabari aja goblok. Sejak kapan ada gajah di Arab? Gue bingung, ini ngarangnya dari mana? Ya. Nah, nih. Iya, coba kasih linknya dong, kita bahas yuk. Nah, Umi Dini bilang udah Yesus menikah. Kasih linknya. Ada dalil di Quran dan di Alkitab. Gue pengen tahu tuh kalau dalil yang di Alkitab. Di Quran mah bodo amat, itu kan kitab kalian, dongeng sendiri, toh? Ya nggak? Mana dalilnya kalau Yesus menikah? Ini gue kasih linknya lagi deh. Si Dini suruh masuk ke sini. Ini ada. Oke, ini saya tampilkan videonya ya sebentar. Yang ini saya turunin dulu. Nah, saya kasih videonya. Ya, ini tadi baru dapat kirimannya ini ya. Oke, ini ya. Kita dengerin. Nah, kalau mengatakan Yesus menikah, ini yang sering kali terjadi. Katakan Yesus menikah dan mempunyai keturunan, atau Yesus tidak mati di salib. Loh, kita juga berbicara bukan dengan lutut gitu kan. Ada dalilnya baik dari Al-Quran, dari kitabnya sendiri, bahkan dari referensi seorang pakar. Nah, kayak begitu. Mana dalilnya? Udah, gitu dong. Cuma gitu doang. Mana dalilnya? Ada dalilnya. Mana dalilnya? Ada Tuhanku. Jawabannya cuma gitu dong. Udah,
Nggak ada lagi. Gue juga bisa bikin dalil. Gue juga bisa bikin dalil. Ada dalilnya di Quran. Dini sedang menggigit peler bapaknya. Begini, sebentar ya, saya mau ngomong. Jadi demi menutupi aib yang ada di dalam Al-Quran, mereka mencoba menafsir-nafsir sendiri seperti yang dilakukan oleh si Sunandar tadi ya, si Nandar. Tapi sebenarnya, gue mau nanya sama Nandar, Nandar, kau sudah gigit titik bapakmu belum? Jadi itu perintah Nabi loh, itu loh. Iya, perintah Nabi itu, sunnah. Perintah Nabi kan, gigit titik bapakmu. Gigitnya bagaimana, bukan urusan gua. Jadi tapi sebenarnya ini demi menutupi bahwa Allah itu sebenarnya punya punya putri ya. Sekarang saya tunjukkan apa ya. Kita baca An-Najm ya. Mulai dari ayat 18 sampai 21. Apa kata 22? Apa kata Allah nanti tentang ketiga putrinya itu? Malah dia itu komplain karena mendapat ketidakadilan. Inilah sumber yang sangat memalukan buat Islam. Makanya umat Islam iya, Allahnya nggak bisa punya anak mencari-cari laki-laki. Allah cuma bisa punya anak perempuan. Makanya dia ngiri. Ini saya search dulu ya, sebentar ya. Saya search An-Najm ya. An-Najm ya. Ayat 18 kita coba baca. 19 ya. Nah, di sini kan, maka pantaskah kamu ini enggak ada ini. Ya. Ini enggak ada apanya nih ya, enggak ada ini tafsir tidak ada afala al-umul nggak ada ya. Musyrikun nggak ada di situ. Nggak ada itu. Dan mana yang ketiga yang paling akhir ya? Apakah Anda memiliki laki-laki yang dia perempuan? Nah, kita coba baca lagi ya. 21. Apakah untuk kamu laki-laki dan untuk Allah perempuan? Ini yang demikian itu suatu pembagian yang tidak ada laki-laki. Ya, di sini Allah itu merasa mendapat ketidakadilan karena tidak mendapat anak laki-laki. Ini yang sebenarnya yang mereka tutupi. Demi menutupi ayat ini, mereka mencoba mengatakan Yesus punya anak lah. Kapan Yesus punya anak? Lalu ketika Yesus disalib, apakah anaknya itu tidak nangis-nangis? Membiarkan saja? Bodoh sekali. Sudah disebutkan itu. Yesus yang disebut Justus. Yesus Justus ya. Bukan Yesus Kristus. Justus. Ada Yesus Barnabas. Ada banyak yang bernama Yesus. Makanya saya bilang, di Yerusalem, orang Israel, nama Yesus itu biasa, lumrah seperti nama Muhammad. Muhammad Qosem tuh ada di penjara malah. Muhammad siapa lagi? Muhammad Yusuf ada tuh, tukang beca. Muhammad Rahman ada tuh, tukang parkir. Muhammad Zuma ada tukang parkir juga. Banyak. Ya, sang penggugat. Nah ini yang mereka nggak bisa membedakan. Ya, shalom Pak. Shalom. Nah, Shalom.
Ya, kita lanjutkan ya sebentar ya. Habis ini Pak King David sama siapa? Pak Katem yang bicara. Iya, Kenapa sekali mereka lagi nih seperti itu? Dewi Bulan yang ngomong. Umi Kenapa? Dini, apakah kau sudah menggigit titik bapakmu? Bikin gak ketawa dulu kalau lagi ngomong gitu. Ya, kita kembali ya ke soal perkawinan. Katanya dalam usuliyah Islam itu nggak penting kawin nggak kawin. Kita lihat apakah betul seperti itu ya. Nah, Anda akan lihat di layar ini. Coba kita baca baik-baik satu-satu. Perkawinan anak dan sahabat Muhammad. Perkawinan anak dalam hukum Islam. Ya. Kemudian ada perkawinan anak dalam Al-Quran. Ada 4 jenis ini perkawinan ini ya. Anak dan sahabat Muhammad, anak dalam hukum Islam, anak di dunia Muslim, dan anak dalam Al-Quran. Kan saya jadi bingung. Kalau nggak penting. Juga di berita, itu katanya di berita Muhammad memperkosa santriwati 900 orang. Muhammad juga tuh. Nah, ya. Jadi kalau kita lihat katanya nggak penting dalam Islam. Oke, kita lihat dalam hukum Islam. Ya, child marriage in Islamic law. Simsalabin abrakadabra terjemahkan. Nah, perkawinan anak dalam hukum Islam. Ya. Anak dikawinin. Nah, itu dia. Nah, boleh kawin sama bocil, kawin sama bayi yang baru lahir pun boleh. Iya, kan syaratnya cuma 2, Bu. Yang satu yang jelas perempuan, yang kedua belum haid. Selama punya lubang boleh dikawinin, Bro. Iya, ya. Boleh Kita kalau baca ya. lubangnya baru nggak boleh dikawinin. Kalau punya lubang tetap boleh dikawinin. Iya. Ini dari Wiki Islam. Ya, dikatakan gini. Mazhab-mazhab utama jurisprudensi Islam sepakat bahwa seorang anak prapuber dapat dikontrak dalam pernikahan oleh ayahnya dan tanpa persetujuan. What? Katanya nggak penting. Kalau gitu ngapain diajarin? Mereka mendasar pandangan ini secara beragam pada pernikahan Muhammad dengan Aisyah. Contoh para sahabatnya dan Quran. Khususnya Quran 65 ayat 4. Surah At-Talaq. Mazhab Maliki dan Syafi'i bahkan mengizinkan seorang ayah untuk secara paksa mengontrak putrinya dalam pernikahan yang telah mencapai pubertas jika dia masih perawan. Meskipun berarti dicobain ada dulu ya. Tahu apa enggaknya dia masih perawan kan dicobain dulu kan? Oh iya dong, harus dicobain dulu dong. Cobain dulu, coy. Ya. Jadi selama ini tuduhan kita mengenai surah 65 ayat 4 adalah soal perkawinan anak kecil. Itu bahkan disetujui oleh wikinya Islam sendiri. Betul, memang perkawinan Muhammad dengan Aisyah ini adalah soal Quran 65 ayat 4. Ya. Nah, seperti kita lihat di gambar ini, namanya Gulan Haidar, umur 11 tahun, menikah dengan Faiz Muhammad. Lagi-lagi Muhammad. Lagi-lagi orang yang namanya Muhammad. Usia 40. Wah, ini ada nabi palsu masuk ruangan nih. Nabi palsu masuk studio. Mokemo, nabi palsu mokemo. Nah. Bukan kawin mokemo, doyannya anak kecil. Ya. Nah, anak ini berharap menjadi seorang guru tapi terpaksa berhenti dari kelasnya setelah bertunangan. Ya, jadi udah di booking dulu dia cuy ya. Anak perempuan ini si Gulan Haidar di booking dulu sih masih Faiz Muhammad. Lagi-lagi namanya Muhammad. Apakah nama itu memang nama malapetaka atau bagaimana? Ya.
Kan gue bilang yang namanya Muhammad tuh doyan kawin. Yang namanya Muhammad itu tititnya pasti gatel melulu. Nah, itu yang namanya Muhammad memperkosa putri-putri santriwati sampai 900 orang. Makanya ente kalau punya anak jangan dinamain Muhammad, tititnya gatel. Iya Pak Why Not Petra di live aja Pak di TikTok Pak. Di TikTok di live kan saja langsung ini. Biar mereka masuk sini ya. Jadi kalau ada yang mengatakan surah 65 tempat ini bukan soal anak kecil, lu lawan deh semua mazhab ya. Ini kan dikatakan mazhab-mazhab utama jurisprudensi Islam. Sepakat ya. Ini mereka sepakat mazhab-mazhab utama. Ya, dasarnya adalah persetujuan soal kawin dengan anak kecil. Lalu lawan mazhab itu semua. Ya, kita lihat siapa yang pintar, siapa yang belum. Nah, gitu. Ya. Nah, jadi pertanyaannya seperti yang kemarin juga. Ketika lu mengatakan Yesus menikah, lu nggak bisa kasih data dari data primer. Cuma data cocok Cuma ngomong doang. Itu ada datanya. Gue juga ada datanya. Ini sudah sedot-sedot titit orang. Titit bapaknya udah disedot-sedot. Tuh datanya dari gua. Nah ya, makanya gila deh, perhatikan baik-baik nih. Akhirnya apa? Banyak kelompok kampanye muslim dan benar amal telah terlibat dalam proses ini terus menawarkan bantuan pada mereka yang beresiko. Ini soal kawin sama anak kecil. Ya. Pada tahun 2019, Wakil Imam Besar Universitas Al-Azhar di Kairo mengeluarkan fatwa yang menyuruhkan pernikahan berdasarkan persetujuan bersama dengan usia minimal ditetapkan sebagai 18 tahun. Berubah. Jadi walaupun itu Al-Qur'annya ngaco, akhirnya kan dia berubah. Dia ngikutin standar dunia. Ya, standar dunia 18 tahun, standar Quran nggak ada. Nggak ada. Lu bayi juga baru ceprot. Tuh bayi baru ceprot. Asalkan punya vagina boleh dikawinin. Ya, tantangan saya untuk Anda yang muslim. Tolong tunjukkan usia minimal anak perempuan yang boleh dikawini dalam Quran. Sekali lagi, dalam Quran. Saya tidak ngomong soal fikih, saya tidak ngomong soal hadis, tafsir, bla 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 bla, enggak. Saya minta Quran. Tolong tunjukkan usia minimal. Dan juga tolong tunjukkan di Quran siapa yang tidak boleh disodomi. Ya, jadi selama kalian belum bisa mampu itu, jangan banyak bacot kalau sama gua. Itu aja yang gue minta. Nggak usah banyak bacot. Ya, oke. Kita ada tamu. Ya silakan Pak King David. Ya, salam semua teman-teman. Ya, shalom Pak, shalom. Luar biasa, pagi ini sudah gubrak-gubrak ya. Ngomong Pak. Jangan dihukum, Pak. Ngomong Pak. Baik, mengenai Endang Sunandar yang bimoli, bibir monyong 5 cm. Orang ini ya memang juara bertakia sama dengan si bangkai Kainamus. Rata-rata polemikus seberang. Mereka ini sudah salah kaprah. Menurut saya, kalau mereka utak-atik Alkitab justru itu kehancuran mereka. Sebab Alkitab ini mempunyai data-data yang valid. Kita punya ribuan manuskrip yang valid. Pak, saya mau protes sama King David. Ya. Bimoli itu bukan bibir monyong 5 cm, bibir monyong 5 inci. Oh, 5 inci, lebih panjang lagi dong. Baik, saya lanjut ya. Kalau dia mengatakan Yesus menikah, berarti Yesus itu dari unsur sperma seorang laki-laki dan unsur ovum seorang wanita. Kalau itu yang terjadi, berarti Yesus tidak layak untuk bisa menjadi penebus dosa, yaitu menjadi domba yang kudus yang menghapuskan dosa seluruh umat manusia.
Karena dikatakan di dalam Alkitab kita, dalam Lukas 1 ayat 30, kata malaikat itu, maksudnya kata Gabriel, bukan Jibril. Ya, kata malaikat itu kepadanya, yaitu kepada Maria, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Elohim. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus atau Yesua HaMasiah." Ya, kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus, rohnya Tuhan sendiri, roh YHWH, akan turun atasmu, dan kuasa Elohim yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus, suci, dan akan disebut anak Elohim." Nah, luar biasa ya. Sebab Berarti, bagi Elohim Pak, tidak ada yang mustahil. Lalu berarti kata Maria, bukan malaikat Jibril yang tiup-tiup vagina orang ya, Pak? oh bukan. Bukan. Iya, bukan sekali. Jadi kata Maria kepada malaikat Gabriel, "Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi sudah jelas di sini, dalilnya sangat jelas, tidak bisa dibantah lagi, bahwa Yesus itu bukan dari unsur sperma manusia dan ovum seorang wanita. Berarti Yesus itu bukan keturunan Adam. Yesus itu adalah Sang Firman yang menjadi manusia, bukan berinkarnasi menjadi manusia. Bukan menjelma menjadi manusia. Sebab di dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, Firman itu telah menjadi manusia, ya, dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal. Anak tunggal artinya anak satu-satunya, nggak ada yang lain. Penuh anugerah dan kebenaran. Siapa bisa berkata seorang di dunia ini, nabi manapun, rasul manapun yang disebut dia adalah kebenaran? Hanya Yesus Kristus. Dia adalah kebenaran, dia adalah Al-Amin. Jadi Al-Amin itu bukan tuh Muhammad. Karena Muhammad dari daging manusia, dari keturunan Adam. Tetapi berbeda dengan Yesus, dari kuasa Roh Kudus, dari Sang Firman, yaitu pikirannya Tuhan, kecerdasannya Tuhan, hikmatnya Tuhan yang berteofani, menjadi daging, mewujudkan diri menjadi manusia. Jadi bukan Allah yang menjadi manusia. Jangan dibalik. Muslim selalu bertakiyah Allah menjadi manusia. Allah Yahweh tidak pernah menjadi manusia. Tetapi dia mengutus firman-Nya menjadi manusia, seperti ketika dia mengutus dirinya sendiri datang kepada Abraham. Di panas yang terik, di bawah pohon tarbantin di Mamre. Dia berfirman kepada Abraham, ya, tahun depan aku akan kembali lagi dan engkau akan mendapat keturunan, yaitu Ishak atau Yitzhak. Jadi kita melihat sejak dahulu kala, di dalam kitab Taurat dituliskan bahwa Yahweh itu bisa berteofani. Kalau kita melihat di dalam Kejadian 1 juga, di mana Yahweh berbicara dengan Adam dan Hawa di Taman Eden di hari yang sejuk. Itu bukan Bapa sendiri turun dari atas, tidak. Dia mengutus firman-Nya yang berteofani dan berjalan-jalan di taman dan berbicara dengan Adam. Di manakah engkau? Bukan dia nggak tahu. Dia tahu benar Adam telah jatuh di dalam dosa. Karena itu dia berkata, di manakah engkau? Dia ingin satu kejujuran. Jawaban dari Adam itu bahwa dia telah berdosa. Kalau andai kata Adam mengaku dia berdosa, berbeda. Hari ini mungkin kita tidak ada di stream yang seperti ini. Ya, kita melihat yang ketiga. Bagaimana Yahweh mengutus dirinya berbicara kepada Musa
di suatu semak belukar yang terbakar, namun tidak terbakar. Dia berfirman kepada Musa, jangan dekat-dekat Musa, sebab tanah yang kau injak itu adalah kudus. Jadi, di dalam perjanjian lama, kita sudah bisa melihat bagaimana Tuhan itu berteofani, mewujudkan dirinya, yaitu Sang Firman bisa mewujudkan dirinya sesuai dengan kehendak dia, bukan kehendak manusia. Jadi kalau Nandar Bimoli ini mengatakan Yesus menikah, jelas dia menghancurkan Al-Quran dia sendiri. Sebab di dalam Al-Quran mereka mengimani bahwa Isa itu adalah Yesus. Kalau Isa adalah Yesus berarti Isa menikah. Pertanyaan saya di Al-Quran di ayat mana bahwa Nabi Isa itu menikah? Tolong ditunjukkan dalilnya. Yang kedua, apakah Isa itu disunat pada hari ke-8 seperti yang Yesua HaMasyiah sunat pada hari ke-8? Tidak pernah ada di dalam Al-Quran. Jadi, yang ketiga, yang keempat sekarang, bagaimana apakah Isa itu ya dikatakan menerima kitab suci, yaitu Injil, sedangkan Yesus Kristus adalah Injil yang hidup. Jadi semua yang dia paparkan itu terpatahkan pagi ini, bahwa mulut dia itu penuh sampah dan penuh bau busuk, karena dia ingin menghancurkan iman Kristen. Tidak akan pernah bisa, Nandar. Karena kekristenan ini berasal dari Tuhan, bukan dari manusia. Jadi Anda mau berkata apa, penipuan dan dengan cara apapun para polemikus, ya bersaksi dusta dan menyerang kekristenan, hati-hati, seperti Rifa sudah kena masalah. Ya, saya katakan Rifa telah kena masalah. Ketika dia menghujat Yesus, dia menghujat Maria, ternyata dia ditinggalkan oleh suaminya, anak-anaknya meninggalkan dia. Dan dia nangis bombay. Jadi hati-hati kalian ya, seperti Ahmad Dedat, 9 tahun diranjang, berteriak-teriak kesakitan setelah dia menghujat Yesus. Jangan sampai Dedat-Dedat yang lain di Indonesia akan menyusul. Karena yang kalian kutuk, yang kalian hina itu bukan Yesus yang manusia. Orang Kristen tidak pernah menyembah Yesus yang manusia. Orang Kristen menyembah Yesus yang roh. Karena dia roh, dia ada firman, tidak bisa dilihat oleh mata. Dia yang batin, tidak terlihat mata, telah menuzulkan dirinya, memperlihatkan dirinya kepada manusia. Dia yang maha tinggi, dia mengambil derajat turun ke dunia ini, lebih rendah dari malaikat, untuk melayani saudara dan saya, dan untuk menebus dosa saudara dan saya. Yesus turun ke dunia ini atas kemauan Bapaknya, bukan kemauan dirinya. Jadi jangan kalian pelintir-pelintir Yesus itu manusia. Yesus itu adalah firman-Nya Elohim. Dia bukan manusia. Tetapi dia menuzulkan dirinya menjadi manusia. Itulah kedahsyatan Tuhan. Itulah kemahasaktinya Tuhan. Jadi jangan kalian pelintir-pelintir bahwa orang Kristen menyembah manusia. Tidak ada dalilnya di dalam Alkitab orang Kristen menyembah manusia. Dan orang Kristen tidak pernah menyembah 3 Tuhan. Kita menyembah Tuhan yang Esa, Tuhan yang Ehad, yaitu Tuhan yang Maha Hadir. Esa itu artinya Maha Hadir. Jadi kalian jangan pelintir, ya. Jangan sekali-kali kalian bilang orang Kristen menyembah 3 Tuhan, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh. Tidak, saudara. Itu adalah manifestasi sifat keilahian. Ya, dia bisa menuzulkan dirinya, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudusnya yang kekal. Jadi sudah terbantahkan Nandar dengan dalil-dalil yang saya bongkar. Masih banyak lagi dalilnya. Biar teman-teman yang lain yang sambung pada pagi hari ini. Terima kasih Sang Penggugat dan Ibu Dewi Bulan yang cantik. Haleluya. Lanjut teman-teman. Ya, makasih Pak. Pak Mokemo, silakan. Bentar dulu. Sebentar Bu, sebentar. Ya.
Nah, inilah ajaran yang membingungkan. Kemarin kan kita kasih lihat, ya, bahwa hewan Ya, itu gue mau boleh, ketawa dulu. hewan Dari boleh. tadi gue Nih, ngeliatin, gue mau ketawa dulu. Ya, nah 300 ini ayam ini. 300 ayam Memperkosa diperkosa ya. 300 ayam. Ya ampun, emangnya nggak ada vagina? Masih nyari ayam? Ayam Jadi menjerit pada kuek kuek Bebek. kuek. Abis itu lu penggal, lu makan pahanya. tada ayam, Ya, ayam pun jadi. Tada ayam pun jadi. bebek pun jadi dia. Bebek pun dihajar. Nggak ada Iya, vagina, ya. ayam pantat ayam pun jadi. Lihat, ya, kelihatan banget ya tampangnya, tampang begini nih. Tampang Kelihatan muka banget. perkosa. Itu tampangnya Muhammad tuh begitu. Gimana mau dihukum? Pasal pidana yang nggak ketemu. Ya dah. Memperkosa Maksud- ayam. Iya, jadi hakimnya juga bingung. Ini gue mau menghukum gimana ini memperkosa ayam? Nggak ada payung hukumnya. Iya, kalau di US ada, Pak. Ada ya? Ada, itu Wow. namanya hukum penyiksaan binatang. Itu ada di sini. Mantap. Iya. Nah, jadi kita jadi bertanya-tanya ya. Di Kalau sini, Pak, memang kalau ada orang gitu ya bersetubuh dengan binatang di penjara, Pak. Wah, itu baru hebat. Iya, kalau Itu kalau baru di US dahsyat. gitu. Ketahuan bersetubuh dengan binatang atau dicurigai bersetubuh. Kalau dicurigai, misalnya dicurigai bersetubuh dengan binatang, diperiksa, Pak, binatangnya. Beneran. Oh, begitu ya. Kalau kepergok udah langsung penjara. Gitu, Pak. Iya. Kalau di Indonesia yang memperkosa ayam, dia polisinya yang ini gimana menghukumnya gitu loh. itu ya. Para santriwati dicekoki film porno sebelum disetubuhi. Ustadz ini janjikan surga. Tadi katanya ajaran Islam itu nggak penting kawin nggak kawin. Iya, Apakah kawin itu nggak penting. Sodok menyodok penting. Ya, tapi korban santriwatinya banyak, cuy. Gimana tuh? Sodok menyodok mah penting ya. Saya bingung Kawin-kawinan itu kagak ada- penting, sodok menyodok yang penting. Ada dalil di mereka berkata malam Jumat itu harus week. Karena kalau week itu generasi. sama dengan membunuh orang kafir 1000 orang. Pertanyaan Oh, saya, iya. apa hubungannya week dengan membunuh orang kafir? Menghayal itu, Ya, Pak. Itu ayat maksudnya gini, menghayal. Pak, itu memberikan semangat, Pak. Jadi ketika dia melakukan menghajar di itu di Genjot malam ya, itu, genjot ya, satu genjotan, Menghajar itu, satu jadi Yahudi, gua bunuh dua satu, genjotan, gua bunuh dua satu. Yahudi gitu. iya, jadi gue bunuh satu gitu. Jadi mereka 1000 kali genjot, 1000 kali bunuh orang Yahudi. Nah, itu kalau lagi berhubungan kan genjot-genjotan, Oh, ya, genjot berapa genjotan gitu loh. Mas, udah 1000 belum, Mas? Oh, belum, Mbak. Lecet. Udah genjot, Mas, udah 1000, Mas. Biar kita bunuh Yahudi 1000. Begitu. Parah. Bayangkan bini 1 bunuh 1000. Bini 4 berarti udah 4000. Waduh, Iya, habis bunuh kok habis bunuh kebenciannya itu 4000, luar besok biasa kagak kepada bisa jalan, Yahudi ya? ngesot ke mau Orang kerja kafir ya? ngesot. Bukan, Pak. Pertanyaannya apa nggak ngilu? Nah itu nih, Makanya gue bilang ngesot. waduh, apa nggak prostat langsung ya. Gembos langsung gembos. Aduh, gue mau tidur nih jadi ketawa nih. Ya, Udah Pak mau kemo silakan. jam 11 malam nih. Pagi Bu, tenang saja. Ya. Lanjut. Pak mau Genjot, kemo genjot. silakan, Pak mau kemo. Ya. Genjot. Pak, yang digenjot ayam apa bini orang, Pak? Semua Bu.
Mereka kan nggak ada hukumnya. Ayam boleh, bebek boleh, angsa boleh, kambing, domba boleh. Selama ada lubangnya ya Pak ya. Iya, selama ada tempat untuk pembuangan. Ya, Aduh. Pak Mukimo silakan Pak Mukimo. Ada yang mau disampaikan? Pak Mukimo. Oh, Baik, tidur. mungkin kalau masih mute, Ya, skip duluan dulu ke aja, saya. Nah, Silakan. itu dulu. Nah, jadi saya tadi, ya saya dengar, saya pas masuk, pas disajikan 300 ekor ayam jadi korban. Nah ini saya beberapa kali kalau saya bawakan QS 5 ayat 72, dalam diskusi ini biasanya langsung arahnya yang mempersekutukan Allah itu yang di luar Islam. Tapi sebenarnya ayat ini juga serentak bisa diarahkan ke dalam agama atau pihak Islam sendiri. Sejauh mana mereka bisa jadi mempersekutukan Allah. Kalau Pak Ibnu kan mengatakan dalam video lain dalam diskusi dengan saya, Pak Ibnu Kalam kan mengatakan, iya, mempersekutukan Allah itu bisa jadi dengan cara misalnya Bentar Pak. jadi Agape, lu videonya matiin dulu. Baru gue naikin. Udah lanjut. Nah, Pak Ibnu Kalam mengatakan bisa jadi orang mempersekutukan Allah dengan setinggi-tingginya menjadi dalam sepak bola menjadi memberikan dukungan sebesar-besarnya setinggi-tingginya kepada Persebaya. Berarti orang yang begitu katanya sudah mempersekutukan Allah dengan Persebaya. Nah, kalau yang tadi yang sampai 300 jadi korban, berarti dia mempersekutukan nafsunya dengan Allah. Nah, itu. Jadi ayat QS 5 ayat 72 ini sebenarnya kalau didiskusikan, kalau mau dalam diskusi tidak semata-mata diarahkan menjadi peluru tembak ke orang di luar Islam. Ayat ini sebenarnya bisa jadi dialamatkan dalam orang-orang Islam sendiri. Dan seperti biasa juga sama halnya dengan kalau saya juga membawa Al-Baqarah 168. Al-Baqarah 168 atau QS 2 ayat 168. Nah, biasanya di situ kan ya jadinya ini kalau dalam bahasa Pak Ibnu ini orang-orang yang menyekutukan Allahnya dengan kitab, dengan ayat-ayat. Jadi lebih mempertuhankan ayat-ayat daripada Allah sendiri. Karena dalam Al-Baqarah 168 itu biasanya dipakai untuk menangkis, untuk menolak. Ya, kan makanlah dari yang halal dan yang thayyibah. Nah, kalau mau diajak diskusi tentang thayyibah selalu saja cara menangkisnya yang halal ya sudah halal, jangan mengharamkan yang halal atau sebaliknya. Udah yang halal itu pantat ayam udah halal, pantat ayam halal. Iya, jadi pantat kalau ayam halal, pantat santri juga haram. Halal, salah. Pantat ayam halal, pantat santri halal. Babu ya, juga halal. Ya, jadi sedikit lagi. Dan haram jadi daging babi. Jadi kalau sambil mana tadi? Ya, jadi kalau mau ajak pembahasan yang lebih dalam tentang thayyibah, selalu saja dipakai. Udah kita nggak ke sono, kita lagi ngebahas pantat ayam. Kita lagi ngebahas Tante Endang. Oke, Bu, monggo kalau begitu ada yang baru masuk dan ada Mokemo tadi masih mute. Oke, lanjut dulu. Yang jelas ya. Mokemo, silakan Mokemo. Kalau Mokemo nggak mau ngomong kita ganti ya. Ini Mokemo orang FM. Doraemon juga orang dalam. Apaan nih Doraemon? Shalom, selamat pagi. Tuh kan, gue gak tahu ini. Ini si Ina ini.
Udebe, shalom, Pak David, Pak Penggugat, Shalom. Pak, Halo. Shalom. siapa lagi nih, Pak Omnivore, shalom. Kenapa kau sudah nyobain pantat ayam? Sudah lama tidak menyantap kloaka. Pantat ayam gurih. Kloaka. Ya. Ada yang Pantat nyobain ayam itu kan pantat bahasa ayam yang gurih itu kan gimana kloaka ya. rasanya? Kloaka itu pantat ayam. Saluran sekaligus saluran kencing sama saluran kotoran. Kloaka. Iya, itu gurih, Pak. Kalau dipanggang gurih, Pak. Saya tahu kenapa. Sudah lama tidak. Mereka tuh punya mulut seperti pantat ayam kalau berdiskusi. Saya baru tahu. Oh, ternyata ayam dihalalkan. Mungkin salah satu anak mereka tuh ayam. Makanya. Ya, makanya mungkin itu kalau ayam bertelur itu jangan-jangan iya, itu jangan-jangan ada yang bertitut. Makanya kalau mereka berdiskusi kan mereka punya seperti pantat ayam. Coba ya, kan, itu mulut yang mereka, beli ya kan? telur ayam gitu ya, dicek dulu itu apakah hasil senggama dengan si Muhammad ya, atau gimana nih? Ayam semakin di depan. Oke, mulai sekarang ayam harus tutup aurat tau. Ayam Ya, harus ayam tutup harus aurat. pakai Kita- hijab ya. Itu Tahu pahanya kenapa? merangsang itu. Paha ayam itu merangsang itu. Aduh, saya ketawa sampai perut sakit. Ini saya lihat di channel siapa ya? Pak Jeki Sembiring kemarin. Ya, ada muat ini tentang 300 ayam diperkosa. Gila tuh. 300 ayam. Ngakak sampai air mata pun keluar tahu. Bebe. Ayo Tapi ada Bebe, satu- lanjut sikat. Ada satu hal yang mereka tidak berani lakukan, yaitu memperkosa pantatnya babi. Iya nggak? Iya. Halal. Haram. Lu percaya nggak kalau gue bilang gitu? Coba, ayo, yang tukang perkosa itu, gue tantangin, berani nggak lu perkosa pantat babi? Pak Penggugat, mau tidak Iya, coba iya. cari? Mau tidak coba cari? Siapa tahu ada ya kan? Oh, internet zaman sekarang apapun tersingkap tahu. Coba cari. Halo, aneh-aneh aja. Bisa juga loh. Kalau sudah nggak ada lagi Bisa yang juga kan, diperkosa, Pak King David? Pak King nggak David sisa babi bisa doang juga juga kan? dihadir juga. Oh, Muhammad aja pakai pantat babi. oh alah. Rasulullah sudah tidak ada wanita lagi, tapi di depan kita ada babi. Bolehkah kita menyetubuhi babi-babi itu? Rasulullah menjawab, oh silahkan, nanti aku juga ikut-ikutan ya. Nanti apa yang baik? Aduh, saya pengen ketawa, saya sakit perut lah. Ya, itu ya. Kita rasa Itu ayamnya ayam KFC atau ayam apa itu? Ayam kampung. Semua ayam. ayam kampung. Jadi hindari Itu dulu ayam untuk enggak, sementara. maksud gue yang diperkosa itu ayam KFC atau ayam kampung. Nah, itu hanya Allah yang tahu. Biasanya ayam kampung tuh. Ayam kampung enak tuh mungkin. Nah, mungkin ayamnya itu harus dimasukin sekolah negeri biar jadi ayam negeri. Jangan dimasukin pesantren. Kalau ayam dimasukin pesantren jadi ayam kampung. Gitu. Iya Jadi sih. gampang diperkosa. Mendingan itu ayam-ayam dimasukin sekolah negeri jadi ayam negeri. Gitu. Nah, ya bisa jadi juga. Ya. Dan gue rasa harusnya ya gimana ya? Mungkin ayam-ayam itu baiknya kita sekolahkan dulu di pondok pesantren. Jangan coy, kalau dimasukin bro. pesantren itu mau ayam, mau anjing, mau Perkosa kucing lagi. dimasukin pesantren lubangnya diembat. Diperkosa lagi. Loh. Jadi kembali ke topik soal si Endang itu ya, kita minta Balik ke dia topik untuk kita. tunjukkan. Enggak, gue mau nanya, Endang Sunandar, apakah pantatmu sudah halal? Tidak, saya ini curiga si Endang Sunandar ini dia
bagian dari mungkin dulu-dulu ada orang yang perkosa ayam, terus si Endang Sunandar makan itu ayam, makanya otaknya seperti ayam, mulutnya seperti ayam, gitu. Bisa Coba jadi. lihat. Lu sama-samain aja lu. Ini cuma yang kepergok, coy. Ini cuma yang kepergok aja 300. Yang nggak kepergok berapa? Coba lihat dia punya monyong tuh kan tajam kayak ayam tuh. Tok 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 tok. Coba lihat si monyong Kayak bimoli. patok ayam. Kayak patok ayam. Oke, gitulah ya. Jadi kembali ke topiknya soal si Nandar itu ya, kita minta data primer. Coba lu bisa tampilkan nggak? Ya data primer lu. Waduh, ada nyonya ini murtad. Tante Nyonya. Aduh, jelek kali wajahnya. Tante Nyonya, aduh. Kau sudah cerai apa belum sih? Tante Nyonya. Apa masih mikir-mikir nih Tante Nyonya? Aduh, aku kan takut. Gimana sih? Oh, Pak Abu, salam Pak Abu. Aduh, Bingung gimana sih? bencong. Udah punya anak lagi. Masa aku suruh nyusui tukang bangunan, tukang galon, gas, supaya dia bisa masuk ke rumah ngangkut galon sama gas. Masa aku harus menyusuinya? Suamiku itu aneh. Kasih aja pantat ayam. Biar dia menyusui lewat pantat ayam. Nggak sohih katanya. Lah, gimana nggak sohi? Itu udah ada korbannya kok. Pokoknya semua lubang halal. Iya sih, benar sih Iya kata kan? Ustadz juga gitu. Tapi kan aku juga jadi tahu sekarang kenapa harga telur naik. Oh begitu ya. Iya, karena spermanya benihnya benih Muhammad itu. Oh, gitu ya. Iya, berarti telurnya telur suci itu. Oh, gitu. Telur yang dikeramatkan. Oh, Gitu. Iya. Iya, aku juga bingung sih. Aku udah di apa tuh, badanku kan sudah ditutup rapat-rapat tuh sama kain. Ya sampai matanya aja tutupin sama korden, sama kelambu. Dalemannya nggak boleh dipakai. Gitu. Dalemannya nggak boleh dipakai. Pada aku kan punya koleksi wakwal. Aku punya apa tuh yang cakep-cakep itu lilin green yang cakep-cakep. Victoria's Secret. Victoria's Secret aku nabung, diam-diam aku beli. Kalau ketahuan suamiku dia pasti marah. Barang kafir katanya. Gimana tuh coba? Enggak, itu ya koleksimu itu dipakai untuk selingkuhannya, nanti untuk yang istri kedua, ketiga, dan keempat. Kau nggak usah pakai celana dalam, nggak usah, biar semriwing. Iya, aku takut nanti kemasukan ular kadut. Ular kadut? Ular kadut apa ular berbulu nih? Nggak tahu deh, ada belalai. Ular berambut. Ada ulat bulu, ada belalai gitu. Bingung deh aku. Kau kenal nggak sama si Tante Endang? Oh, Tante Endang. Aku dulu pernah arisan bareng sama dia. Oh, gimana Tante Endang? Orangnya asik deh. Orangnya asik kalau ngomong tuh lebay banget deh. Sampai gemes tuh pengen tak keruas rambutnya itu. Sebel banget deh. Tante Endang itu suka gosip ya? Iya, kalau udah ngomong, aduh, aku sampai gila deh rasanya ngeliatin dia. Ya. Wah, ini cocok ini, mantap ini perannya luar biasa. Saya izin turun dulu ya. Itu si Tante Endang pernah curhat nggak sama Tante Nyonya? Sering sih. Ya, curhatnya gimana? Curhatnya gini, dia tuh kan wajahnya kata Ustadznya ganteng, suka diajak bobo bareng. Oh, si Tante Endang itu dipakai belakangnya apa bukan? Nggak tahu deh, kayaknya dia malu deh ceritanya.
Coba Oh, coba gitu. besok-besok kalau ketemu sama Hmm. Tante Endang ya, Tante Nyonya tanya, "Tante Endang, itu bokongmu udah dipakai belum sama Pak Eh, Ustadzmu?" Gitu, tanya. masalahnya dia kan udah nggak jadi teman arisan. Oh, Gara-gara duitnya dilariin. Duit siapa dilariin? Kan dia bendahara. oh Waduh. begitu ya. Terus aku dengar-dengar katanya buat di apa tuh yang hitam-hitam itu loh kalau dia ngomong. Bukan, dia lagi ngoperasi bibirnya, kurangin panjangnya. Enggak. Teman-teman sih pada bilang Pakai kalau celak, dia beli celak. bukan itu loh kalau dia apa tuh mainan apa YouTube apa tuh itu dia pakai yang hitam-hitam yang dekat mulutnya kalau ngomong itu apa sih namanya mikro apa gitu loh. Oh, mic ya, mikrofon. Mm-mm. Oh, buat beli mikrofon. Iya. Aduh. Kalau ngelihat dia Kenapa waktu nggak ngomong, beli cobek aja sih? dia mah pakai arang ditumbuk. Ya, kenapa nggak pakai cobek aja? Gaya Iya, banget pakai mikrofon. tahu. Tapi yang Aduh. aku sampai heran itu, benar-benar heran itu kalau ngelihat dia ngomong dari samping. Majunya 5 cm, 6 cm. Waduh, Iya, panjang dong ya. waktu awalnya kan aku nggak tahu. Terus aku waktu ngobrol-ngobrol gitu ya, namanya gimana Ceng kabarnya Ceng gitu, anak-anak gimana, suami gimana gitu. Dia jawab, aduh aku waktu duduk sama dia, ludahnya kemana-mana kalau ngomong. Ih, Bau ketek nggak? wah bau banget. Oh, bau Aku ketek jadi ya, nggak pakai deodoran ya? Aku jadi inget tuh kalau apa tuh ada dekat hari raya kurban tuh kan banyak di pinggir jalan tuh orang ngumpulin kambing. Nah, baunya sama tuh. Waduh, Oh, jadi di Tante Endang nih bawa kambing gitu ya? Iya, Iya. kalau orang Jawa bilangnya bau perengus. Oh iya, prengus. Oh iya, mambu prengus ya. Iya, Mambune aku kalau duduk jauh-jauhan aja. prengusisan. Iya, gitu. Sebel deh. Bener deh sebel. Gila. capek deh. Aku udah fotoku cantik nggak? Oh iya, cantik. Lebih cantik dari si Suhendar. Iya. Kalau dilihat dari bawah tanah. Oh gitu. Yang waktu barengan sama Jibril keluar dari sana. Iya, betul. Gitu. Padahal tahu nggak? Aku kasih tahu rahasia ya. Jangan bilang. Ya, aku kasih tahu rahasianya. Itu kalau di agama Mesir kuno, itu kan ada namanya dewa yang kepala anjing itu loh, kepala anjing. Betul, tahu. Ya, itu kalau keluar tuh dari bawah tanah. Oh. Iya, benar. Tahu saya tuh. Iya. Kalau legenda mereka, Horus apalah namanya itu nggak tahu deh. Jangan-jangan dia satu rumpun ya? Ya nggak tahu deh, tapi bilangnya keluarnya dari bawah tanah sambil berputar-putar gitu loh. Pantesan sekarang itu kalau si Nandar itu, Bu Nandar, panggilannya sih Bu, bukan Tante. Panggilannya Bu Nandar tuh kalau ngomong kan muter-muter. Gitu. Wow. Banyak deh ceritanya, seru-seru deh. Lucu-lucu, kadang-kadang geli banget deh. Awas keterusan loh. Enggak dong, gimana sih? Gimana sih? Eike kan cantik. Nih, gue mau kasih lihat sesuatu nih. Ini si apa sama si tante nih. Nah kita lihat nih, si tante nih. Ini si tante nih pakai topi hitam dia. Oh. Kok matanya sama ya? Sama ya? Sama ya? Sama. Jangan-jangan dia nih. Iya. Oh, guru ngaji dia. Oh, gitu toh. Itu aku tahu itu Andang Wandar namanya. Oh, dia ditangkap usai mencabuli 5 muridnya. Cewek apa cowok tuh? Wah, ini celana dalamnya disita ya. Baju celana dalam. Jilbab semua. Jilbab disita. Baju Masya Allah.
Waduh, masih di bawah umur lagi. Waduh, Eh. waduh. Kalau di kalau di US ya, kalau sampai ngeginiin nih anak di bawah umur diginiin ya, itu bisa dihukum mati coy. Wah, Berat bagus hukumannya. lah ya. Oh. 1 hukumannya berat, sampai 5 bisa dihukum mati. Jadi kalau di US anak di bawah umur ini benar-benar itu dilindungi. Kalau digodain aja ya, bukan cuma digodain doang deh, digodain misalnya di mall gitu ya. Anak di bawah umur nih digodain doang. Di penjara lu. Waduh. Ini di US kagak main-main. Ya di sini Ya, sampai kalau dituduh. di Indonesia perempuan itu nggak ada harganya. Tante DB, Tahu nggak, dicemak-cemak doang. Perempuan tuh dicemak-cemak. Tante DB, kalau di sini itu duluan, nanti keduluan orang. Iya, siapa yang nyemakin duluan gitu ya? Iya, memang Aduh, begitu. cemak. Tapi kan katanya dapat barokah kalau ustadznya yang gituin. Iya, itu hitung-hitung sodako sama Pak Ustadz. Oh iya. Kan amal jariah gitu kan ya. Nah kalau kagak punya duit tinggal buka selangkangan doang. Pak Ustadz, saya nggak punya duit buat sedekah. Ini selangkangan saya available, bisa dipakai buat sedekah. Nah Pak Ustadz pasti terima. Oh, engkau akan masuk surga, anakmu, pahalamu besar. Lihat, perhatikan Bu, yang pakai topeng hitam itu, mukanya kayaknya kenal ya Bu ya. Kenal ya. Kayak Bimoli gitu ya. Kan namanya ini. Coba dimainkan lagi, Bro. Andang Wanda. Bukan maksudnya itu, maksudnya kok mukanya sama ya? Matanya gitu ya. Ini sama bentuk mukanya, lihat, coba lihat ini. Nih yang ini nih. Yang sebelah kanan bawah. Kok sama ya? Iya, mirip banget. Sama nggak sih? Mirip. Coba lihat jangan alisnya. Dia nih. Alisnya iya. Nih. Tuh. Jangan-jangan dia. Alis, mata, bentuk muka, hampir mirip ya. Wah bener, jangan-jangan dia ini mukanya. Waduh. Kita coba lihat cari muka dia yang utuhnya ya. Mana sih muka dia yang utuh? Yang pertama kali ya. Nah, coba lihat tuh. Iya, mirip. Mirip ya? Jangan-jangan dia nih bener nih. Jangan itu si tante tuh. Oh, wah. Kok bisa mirip gitu ya? Waduh, tante. Ternyata lo pelaku juga. Pantesan lo heboh soal kawin. Lo heboh soal kawin, ternyata lo pelakunya. Kacau. Aduh, ya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Panjangnya Mami DB, Pak King David. Dari aku sih udah aku malu. Malu nanti kalau aku buka semuanya. Aduh, kasihan deh. Ambulan jauh. Iya. Kalau saya perhatikan ya di polemutar ini kan, mereka sudah sangat terguncang banget di era internet ini. Karena sudah tidak ada lagi data yang bisa disembunyikan. Semua sudah bisa dibongkar. Makanya mereka ini yang tadinya berpikir agamanya paling benar. Kan begitu mereka mengakui paling benar, paling hebat, dan di luar mereka adalah kafir semuanya. Tetapi kita melihat akhir-akhir ini di abad internet ini, ternyata mereka sendiri tidak tahu apa-apa tentang agama mereka. Mereka sebagian besar itu hanya tahu kulitnya doang.
Mereka betul bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang bertuliskan bahasa Arab itu, tetapi mereka tidak mengetahui artinya. Sedikit sekali yang bisa berbahasa Arab. Jadi kalau kita lihat mereka, kebanyakan mutadin Pak yang bisa bahasa Arab Pak. iya. Jadi kalau saya lihat mereka ini kan hanya berkuar-kuar menghafal Al-Quran. Tetapi banyak kali ketika kita tes mereka nggak hafal. Jadi premis mereka yang selama ini mereka gadang-gadangkan, mereka besar-besarkan, andai kata Al-Quran dibakar seluruh dunia, kita masih bisa bikin lagi Al-Quran karena kita menghafal. Menurut saya itu slogan yang kosong. Karena sudah terbukti kok. Ketika kita tanya mereka ini ayatnya di mana, mereka nggak tahu. Tapi mereka sok bilang kita ini umat terjemahan. Saya pernah dengar dari si Muhammad Ali itu, orang asli Madura yang bilang profesor itu. Dia berkata bahwa mereka juga terjemahan. Kenapa? Karena kan Yunus kan orang Ibrani. Dia orang Ibrani asli. Tetapi kenapa di seberang kok bisa berbahasa Arab? Pak King, jangan ingat ya, jangan pakai nama Yunus. Yunus itu Arab. Harusnya pakai nama Yunan. Oh, Yunan. Aslinya Kalau Yunan Yunan. dari Cina dong. Enggak, Yunan itu nama aslinya Yunus dalam bahasa Ibrani. Cek aja kalau Yunus mah nama-nama dari Arab. Itu jangan pakai nama Yunus lagi, Yunan. Yunan ya. Awas lo kalau nggak mau. Awas lo. Oh begitu. Wibit, tak cubit. Oh begitu. Jadi mereka sendiri seperti Abraham. Abraham berbahasa apa? Nah itu ditranslate katanya ke dalam bahasa Arab, baru ditulis. Oh berarti tidak gedebuk dari langit dong Qur'annya dong. Arab itu belum ada ya sampai abad ke-7 memasuki ke-8. Jadi sekarang kalau kita nanti malam jam 21 kita akan belajar sejarah ya, masih seputaran Mekah. Kita ubek-ubek itu Mekah. Ya. Kan banyak yang nggak tahu kan? Kalau Mekah yang ada di Saudi Arabia itu adalah Mekah buatan Arab. Mekah buatan Abbasiyah. Nah, Mekah yang sebenarnya itu bukan di Saudi Arabia. Tapi Mekah yang sebenarnya itu ada di Jordan. Yang dikatakan Abraham membuat membuat altar itu di Mekah Jordan. Bukan di Arabia. Begitu. Berarti dipelintir dong sama mereka ya. Nah, makanya kita akan belajar nanti jam 21 waktu Indonesia, jam 10 pagi waktu saya, kita akan belajar sejarah. Kita akan ubek-ubek ini soal Mekah ya. Dan kenapa saya bilang Mekah itu buatan orang Arab, sebenarnya buatan orang Petra yang lari ke mencari tempat baru ya untuk melarikan diri. Begitu. Kenapa? Karena batunya itu dilarikan ke daerah gurun pasir, maka orang-orang mencari batu itu untuk disembah-sembah. Ketika batu itu dicuri, batu Hajar Aswad itu dicuri, ya, Mekah kehilangan penghasilan karena nggak ada yang mau haji di situ. Mereka cari kemana batu itu pergi, disitulah mereka berhaji. Jadi kalau sampai batu Hajar Aswad itu dicuri oleh orang Indonesia, dibawa ke Indonesia, ditaruh, dipendam di Borobudur, orang pasti berhajinya ke Borobudur. Oh, bisa jadi ya. Makanya mereka klaim Borobudur buatan mereka ya. Buatan Sulaiman, Pak, bukan buatan mereka. Mereka akui buatan mereka. Orang Indonesia. Iya, makanya orang gila yang ngaku-ngaku.
Ya, jadi nanti jam 21 kita belajar sejarah. Mantap, mantap. Gitu. Tapi Kita pakai data, nggak pakai monyong doang. tante kalau ngomong buru-buru bikin aku sedih. Kenapa? Kau pernah dikerjain di situ? Bukan sih, tapi aku kan pernah waktu dulu itu, waktu aku masih sekolah, itu kan jalan-jalan ke Borobudur, tapi nggak boleh masuk sih, kata Ustadz. Ya, aku ngeliat Kenapa? ada cowok. Ini anak kodok bilangnya bagusnya cari guru, Bu. Ing nerka sendiri nanti pucing ibunya. Loh, ini materi gue kuliah. Ya. Ini materi yang mau gue kasih sejarah, ini materi kuliah gue. Gitu, ya. Jadi anak kodok, lu kalau goblok ya goblok aja, makanya lu jadi anak kodok. Iya, waktu itu aku lihat ada cowok ganteng. Ini materi kuliah yang gue kasih, yang bakalan gue sampaikan. Mirip sama itu Om Penggugat. Hah? Iya, namanya waktu kenalan namanya Arjun Khan. Kalau di film-film tuh jadi Inspektur Vijay. Di film-film TPI. Aduh, film TPI masih inget aja, buset deh. Iya, aduh asik loh. Ya. Gat, gimana Gat? Ini udah mau jam 12 malam nih, gue udah ngantuk nih Gat. Oke, ya. Satu hal lagi. Saya mau sedikit kasih bocoran. Ya, salah satu nanti akan bocorkan ini. Pak King David tahu nggak? Ini kan Dome of the Rock ya Pak King David ya? Iya, betul. Ya. Kenapa bentuknya oktagon Pak? Seperti ini bentuknya. Nah, itu saya nggak tahu tuh kenapa ya. Nanti kita akan tunggu pembahasannya, ini sangat menarik guys. Ya. Itu sangat menarik. Ya, ini bocoran dulu ya, bocoran ya. Ya, jadi ini akan kita bahas. Jadi sebenarnya ini dari mana ceritanya bisa seperti ini? Ya, kenapa bisa bentuknya oktagon? Oke. Akan sangat bikin shock untuk orang-orang Islam yang sekarang, orang-orang Muslim. Gitu ya. Kenapa dia bentuknya oktagon? Kalau kenapa bentuknya bener ntar disembah-sembah, Bro. Oh iya bener. Ya. Kalau bentuknya kotak ntar jadi Ka'bah ketiga, Bro. Ya mungkin anak kodok ini nanti akan belajar ya. Dia akan belajar mengenai Islam itu. Dia kan orang Muslim. Dia akan cari tahu kenapa bentuknya Dome of the Rock ini seperti ini. Kamu tahu bentuk Ka'bah adalah segi empat. Kenapa masjid yang ini Dome of the Rock bentuknya seperti ini? Kenapa bentuk-bentuk masjid yang lain nggak ada yang seperti dia? Cuma dia doang yang seperti ini. Ayo. Nah, ini akan sangat menarik. Saya sedang siapkan materinya. Ya, gitu. Ya, Pak David silakan. Ya, siap. Ya, lanjut tadi. Siapa tadi, Pak? Ini. Om cantik tadi. Nyonya. Nyonya. Ya, nyonya cantik sampai Om cantik lagi. Ya, nyonya cantik silakan. Enak aja aku dibilang Om cantik, enak aja. Iwis itu mulutnya. Kemes. Ini dia ada yang bilang, Nandar kalau live bareng cewek genitnya minta ampun, berani nggak dia genit-genit sama gue? Oke. Ya, kita udahan saja Bu sampai di sini. Ya. Ya, terima kasih teman-teman karena Dewi Bulan udah ngantuk banget, udah mau jam 12. Sebentar lagi jam 12, udah siap-siap molor. Ya. Siap. Beristirahatlah. Iya, bentar lagi mau setting kopi biar begitu bangun kopi udah jadi. Ah, enak kan? Ya, terima kasih teman-teman ya. Sekali lagi ya, kalian
nggak usah diambil hati apa yang kita omongin ya. Jangan diambil hati ya. Kasihan kalau diambil hati kita jadi nggak punya hati. Tapi tolong diambil sebagai knowledge ya. Tidak juga percaya apa yang kami katakan gitu kan. Kalian tanya sendiri, tanya sama Allah. Tapi sekarang saran Dewi Bulan, nanya mendingan ke Google aja, ke Mbah Google nanya, karena Allahnya goblok. Ya, Allahnya goblok, Muhammad nabinya juga kagak bisa baca, kagak bisa nulis. Nggak boleh bilang buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Begitu ya. Yang profesor pun dibilang goblok. Jadi nanya aja ke Mbah Google. Pak Ustadz kalian pasti nggak bisa jawab. Nanti tanyain sama Pak Ustadz. Pak Ustadz, apakah pantat ayam itu halal untuk disodomi? Ya, gitu. Terima kasih teman-teman. Tuhan berkati. Ya, teman-teman semuanya, kita sudah bersama-sama mendengarkan jawaban dari para apologet Kristen bersama dengan para murtadin terhadap pernyataan Nandar yang menista iman kita, teman-teman ya. Kita dengar sendiri, Nandar ini sudah sering sekali dia mengatakan Yesus itu menikah, Yesus itu punya anak, punya istri, dan lain sebagainya. Sering, bukan cuma 1-2 kali teman-teman, tapi sudah sangat-sangat sering. Teman-teman bisa lihat sendiri deh di YouTube channel dia sendiri, dia membahas itu secara khusus teman-teman. Jadi ini bukan hal baru yang dilakukan oleh Nandar, tetapi sudah berulang kali dia melakukan ini secara terang-terangan gitu. Nah, sudah ada sih orang Kristen yang melaporkan dia sebenarnya teman-teman. Tapi ya kita tahu sendiri toh kalau di bangsa ini kan bagaimana kenyataan yang terjadi terhadap minoritas gitu ya. Iman kita dihina, ketika kita dilarang ibadah, bahkan pembangunan gereja dilarang juga. Ya yang terjadi kan teman-teman sendiri tahu bagaimana pemerintah bertindak gitu. Bahkan MUI sendiri pun kadang-kadang mendukung ya kelakuan-kelakuan mereka, kelakuan-kelakuan anak-anak buah mereka. Bahkan pemerintah sendiri pun ya, pemerintah setempat ya, yang terjadi di Cilegon itu kan teman-teman tahu sendiri. Mereka bebas, pemerintah pun menyetujui ikut memberikan tanda tangan gitu untuk persetujuan mereka bahwa gereja tidak boleh dibangun di tempat itu. Nah, kejadian-kejadian semacam ini sebetulnya meresahkan gitu ya. Nah, dari apa yang mereka lakukan ini kan kemudian kalau orang Kristen membalas, misalkan mereka mengungkap fakta-fakta juga tentang Islam, misalkan tentang doktrin Islam, yang terjadi adalah mereka emosi, mereka marah-marah gitu. Padahal mereka juga nggak sadar, mereka seringkali menghujat, menghina Kristen. Tidak hanya Nandar sih sebetulnya teman-teman, Ustadz Kainama ya. Ustadz Kainama itu sudah sering sekali dia mengatakan itu Yesus itu tidak pernah disalib lah, Yesus itu bukan Tuhan lah, Yesus itu beristri lah, dan banyak penistaan-penistaan yang dia lakukan teman-teman ya. Saya ini mengatakan penistaan karena mereka berkata itu tidak ada dasarnya teman-teman, dasar yang dapat dirujuk dari apa yang mereka katakan gitu loh. Tidak ada bukti historis yang dapat membuktikan bahwa perkataan mereka itu benar gitu. Apalagi kayak nama Google terus gitu loh. Nah, itulah yang terjadi. Lalu kemudian kalau orang Kristen misalkan membahas tentang Nabi Muhammad lah, tentang pernikahannya lah, tentang kehidupannya, semua kalau kita membahas juga mereka marah gitu loh. Itu nabi kami yang suci, nabi kami yang baik. Oh, kalian katanya rahmatan lil alamin, tapi seringkali menghujat, menghina Kristen, bahkan melarang orang lain beribadah. Mungkin teman-teman baru-baru ini mendengarkan sebuah video atau melihat sebuah video di mana orang-orang di sekitar dari rumah ibu yang memelihara anjing itu dilarang gitu, memelihara anjing. Padahal anjingnya itu nggak pernah gonggong. Ya gonggong, namanya anjing juga biasa gonggong, cuma kan nggak sesering yang mereka bayangkan gitu loh. Nggak berak sembarang, mereka bilang bau lah apa segala macam sampai mereka emosi-emosi. Nah itulah bukti intoleransi di bangsa ini teman-teman ya, nyata sekali. Tetapi sekali lagi saya tegaskan bahwa pemerintah kadang-kadang ya bertindak nggak bertindak, entah apa yang mereka mau lakukan gitu loh ketika ada yang terjadi seperti itu. Tapi kalau misalkan orang Kristen membalas dan mereka komplain, wah pemerintah dengan secepat kilat langsung bertindak.
Ya begitulah bangsa kita teman-teman ya. Dan terima kasih untuk teman-teman ya yang sudah setia menonton. Ya sedikit intermezzo tadi, maaf terlalu lama. Tapi saya mau berterima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menonton video-video dari channel ini, yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen. Saya minta kepada teman-teman, mari kita share video ini ya ke banyak media sosial teman-teman. Karena apa? Jawaban daripada para apologet Kristen terhadap pernyataan Nandar ini sangat penting untuk diketahui oleh banyak orang-orang Kristen, supaya mereka mengetahui bahwa apa yang dikatakan oleh Nandar ini adalah bullshit semua. Tidak ada datanya, tidak ada isinya, semua omong kosong. Tidak ada di dalam Alkitab. Sumber kita itu Alkitab teman-teman, yang menyatakan tentang kehidupan Yesus. Jadi jangan mendengarkan orang-orang lain yang mencoba mengungkapkan hal-hal yang tidak pernah ada di dalam Alkitab, yang menafsirkan sesuka hati mereka yang sumbernya tidak datang dari Alkitab gitu. Jadi jangan pernah mendengarkan mereka. Maka penting bagi teman-teman yang lain di luar sana yang belum mendengarkan jawaban dari apologet Kristen, supaya mereka mengetahui bahwa apa yang dikatakan oleh Nandar ini omong kosong belaka teman-teman, tidak dapat dibenarkan gitu ya. Dan apa yang mereka katakan itu ya asumsi belaka, tipu-tipu belaka gitu ya. Mereka penipu ulung teman-teman ya, pendusta yang luar biasa ya. Apa yang mereka katakan itu lahir dari kebohongan mereka, ketidaksukaan mereka terhadap agama lain, sehingga segala macam cara pun mereka halalkan untuk menista, menghujat dan mendiskreditkan agama Kristen. Dan pada saat yang sama juga mereka mengatakan agama kami rahmatan lil alamin, yakni pembawa damai. Kita bisa bertanya juga, pembawa damai kok begitu sih? Suka menghina, menista. Karena gini teman-teman, ketika kita misalkan menyalahpahami iman mereka, dan ketika mereka menjelaskan bahwa ini loh iman kami begini yang kami percayai, tidak seperti yang Anda katakan, contohnya begitu, kita terima-terima saja gitu. Oh berarti begitulah, sudah nggak apa-apa gitu. Tapi ketika mereka misalkan Tuhan orang Kristen itu ada 3, Yesus itu bukan Tuhan dan lain sebagainya, kita menjelaskan kepada mereka bukti-bukti bahwa Yesus itu Tuhan, Allah itu satu dalam 3 pribadi dan Allah Tritunggal itu, mereka mendengarkan semua penjelasan kita, tapi mereka tidak mau mengakui gitu loh. Maksudnya tidak mau bilang, oh ya udah, kalau begitu kepercayaannya sudah, aku nggak usah bahas lagi. Nggak seperti itu gitu loh. Mereka sudah mendengarkan, tetapi bebal tetap mereka mempertahankan argumentasi mereka yang sudah salah, yang sudah konyol, bahkan yang itu bohong-bohongan semua gitu loh. Nah ini yang aneh dari mereka teman-teman. Jadi video ini sekali lagi saya katakan penting untuk didengarkan oleh banyak orang-orang di luar sana, orang-orang Kristen, agar mereka tidak boleh diombang-ambingkan lagi oleh orang-orang seperti Nandar ini. Oke teman-teman, demikianlah video kita kali ini. Kita akan mengakhirinya dengan merenungkan satu firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal 21 ayat 6. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang-orang yang mencari maut. Firman Tuhan ini mengingatkan kita teman-teman supaya kita tidak boleh berdusta. Ya, memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan. Mereka itu kan mencari uang saja teman-teman, mencari isi perut mereka saja dengan cara berdosa, berbohong dan segala macam cara mereka halalkan agar mereka memperoleh keuntungan gitu loh. Nah firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita tidak seperti mereka. Kita cari makan ya cari makan yang halal, cari makan yang baik-baik saja. Jangan kita pakai segala macam cara untuk kita memperoleh uang, dan tentu saja itu mendatangkan kecelakaan dalam hidup kita. Dan marilah kita menjadi orang-orang yang hidup benar, memperkatakan yang benar, bertindak benar, berlaku benar, menjadi contoh dimanapun kita berada, meneladani Kristus, menjadi orang Kristen yang baik dan benar. Dan sekalipun mungkin banyak orang yang membenci, menghina, mendustai kita, kita cukup sabar dan berdoa kepada Tuhan, karena yang membalas segala kelakuan mereka adalah Tuhan, dan kita tidak punya hak untuk membalas apalagi memerangi mereka. Tetapi tugas kita adalah berdoa untuk mereka supaya apa? Ya, kalau bisa mereka bisa bertobat dan memulai hidup yang baru. Oke teman-teman, demikian renungan kita, demikian firman Tuhan yang kita bisa baca dan renungkan bersama. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi pedoman dalam hidup kita untuk kita menjalani hari-hari hidup kita untuk tetap berkata jujur di dalam kehidupan kita. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.